Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat bucu sekalian. Terkait maraknya isu tentang pembubaran Polri, Bang Alvin Lim, seorang advokat, telah memberikan pandangan-pandangan terkait hal itu. Beliau menjelaskan perihal kemungkinan-kemungkinan jika Polri dibubarkan, bagaimana alternatif penanganan dan penegakan hukum di Indonesia. Lanjut, menurut beliau, Polri sudah rusak, busuk, dan tidak bisa diperbaiki. Polri menjadi institusi anti kritik. Apalagi ke depan, kewenangan Polri akan lebih besar dengan disahkan revisi Undang-Undang Kepolisian. Menurutnya, Polri memang semestinya dibubarkan. Nah, sobat bucu sekalian, agar tidak salah tafsir, yuk, mari kita simak video selengkapnya. Sekarang ini sudah mulai banyak masyarakat yang berani berteriak, teman-teman. Dan teriakan mereka itu mengarah ke gerakan untuk membubarkan Polri. Nah, saya mau membahas tentang itu, teman-teman ya. Pertama, pembubaran Polri apakah itu memang memungkinkan? Lalu kenapa mesti dibubarkan? Apakah memang nggak ada jalan lain selain pembubaran? Ya, terus kalau dibubarkan apa alternatifnya dan bagaimana akibat hukumnya, teman-teman ya? Saya mau bahas itu. Ini sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Teman-teman tahu, kadang saya ketika membahas atau mengkritik tentang Polri, saya jadi emosional dan naik pitam. Tapi akhir-akhir ini saya pikir saya nggak mau lah melakukan itu. Maksudnya, saya berbicara aja, terserah Polri masih mau mendengar atau tidak. Tetapi teman-teman lihat, dari dulu saya sudah bilang bahwa jika Polri tidak memperbaiki, tidak mengikuti kritik dan melakukan perbaikan, pembangunan, ya, maka cepat atau lambat masyarakat akan marah, masyarakat akan antipati, dan masyarakat akan memusuhi Polri. Ya. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, akhir-akhir ini banyak kasus-kasus yang menguap di mana menjadikan atau menempatkan Polri di pihak yang berlawanan dengan masyarakat. Pertama adalah kasus Vina Cirebon, teman-teman ya. Peggy yang ditangkap akhirnya lepas, dan banyak masyarakat yang mendukung Peggy dan meminta agar Kapolda Jawa Barat dicopot situ. Mereka tidak puas dengan kinerja kepolisian, teman-teman ya. Terus teman-teman, bukan hanya kasus Vina Cirebon, Afif Maulana hal yang sama ya. Kapolda Sumbar teriak-teriak dan akan mau mempidanakan orang yang memviralkan. Ya, padahal orang yang memviralkan itu hanya ingin mengkritik kepolisian ya. Jadi kita melihat bagaimana Polri ini sudah menjadi institusi yang kurang lebih anti kritik, teman-teman ya. Superpower yang nggak mau untuk dikritik. Teman-teman, kedepannya ini akan makin berbahaya ya. Karena kita lihat DPR yang sama bobroknya ya, banyak oknumnya di situ berniat memperkuat Polri. Bagaimana itu? Dengan cara bagaimana memperkuat Polri? Pertama adalah dengan adanya undang-undang, teman-teman ya. Jadi ada revisi Undang-Undang Kepolisian, di mana nanti Undang-Undang Kepolisian baru memberikan kekuasaan, kewenangan yang jauh lebih tinggi daripada yang sekarang. Jadi kalau sekarang ini mereka hanya bisa menyita handphone, ya, menyita akun, nanti ke depannya polisi bisa juga menyita atau menghentikan akses internet seseorang. Wah, ini bahaya, teman-teman ya. Jadi kita telepon kagak bisa, nanti kita email orang nggak bisa, kita WhatsApp nggak bisa, kita nonton Netflix nggak bisa, karena itu pakai online semua, teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat bahwa itu bisa dilakukan oleh kepolisian walaupun sebelum itu masuk ke pengadilan di mana dia divonis bersalah atau tidak. Coba bayangkan bagaimana kalau dia dihentikan akses internetnya ternyata oleh pengadilan terbukti tidak bersalah ya.
Berarti kan menurut teman-teman apakah itu tidak berlebihan? Ya, apakah nggak berlebihan itu untuk menghentikan akses internet ya? Kalau menurut saya sih berlebihan ya teman-teman ya. Tetapi balik lagi teman-teman, kalau mereka biarkan seperti itu ya kan, DPR kong kali kong dan eksekutif juga tutup mata ya. Saya melihat nantinya ke depannya polisi akan menjadi sosok yang makin dibenci masyarakat. Ya, kita bicara polisi bukan polisi yang baik ya teman-teman ya, polisi oknum ya, saya tanamkan sekali lagi. Jadi nggak perlu saya di setiap YouTube saya harus bilang oknum. Yang saya maksud dalam YouTube ini, semua yang buruk ini adalah oknum polisi teman-teman ya, jadi camkan. Nah teman-teman, saya melihat di sini teman-teman ya, selain ya kasus-kasus yang ditangani secara nggak benar di sini teman-teman, juga melihat bagaimana polisi ini melanggar KUHAP, melanggar hukum ya, hukum acara. Contoh dalam kasus Peggy dan Vina ini Cirebon teman-teman ya, kita melihat bagaimana pengakuan Saka Tatal, katanya ketika dia dimintain keterangan dia dipukulin, dia disiksa, dia disuruh minum air kencing, dia disuruh melakukan hal-hal yang sangat-sangat buruk lah teman-teman ya, nggak layak sepertinya seorang manusia itu untuk diperlakukan seperti itu ya. Jadi hal-hal yang dilakukan Polri dengan menggunakan kekerasan dan ancaman dan intimidasi untuk memperoleh keterangan saksi itu adalah pelanggaran pidana teman-teman ya, pelanggaran KUHAP, dan semestinya itu tidak berlaku demi hukum ya. Bukan hanya pelanggaran teman-teman ya, polisi ini merasa diri superpower, dia bikin aturan sendiri ya. Yang namanya saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengetahui sebuah kejadian. Kita lihat ada seorang saksi yang diperiksa oleh polisi yang pernah kesurupan. Nah, saksi yang kesurupan ini tidak berada di lokasi kejadian pada saat pembunuhan itu terjadi teman-teman ya, tetapi dia dimintain keterangan karena dia kesurupan. Nah, berarti nih kalau manusianya nggak ngelihat, nggak tahu, nggak dengar, terus polisi menanyakan tentang apa, nanya ke siapa? Berarti yang di BAP ini kurang lebih genderuwo dong, setan atau dendemit ya. Jadi harusnya ketika dia nulis BAP dia ketik nama genderuwo roh halus ya kan, alamat kuburan ya kan. Lucu ini teman-teman ya, lucu karena kalau polisi melakukan hal-hal seperti itu nggak masuk di akal untuk dijadikan alat bukti teman-teman. Ketiga adalah kita melihat bagaimana di dalam keterangan saksi Peggy ya, itu polisi menggunakan foto-foto keluarga, foto-foto dia kebersamaan sama orang tuanya ya. Itu alat bukti apa itu, saya bingung ya, saya bingung seribut satu macam. Karena kenapa? Kita semua manusia yang punya orang tua pasti ada foto dengan keluarga. Jadi kalau kita ada foto keluarga, berarti dari dua alat bukti kita udah satu alat bukti terbukti dong, terbukti udah satu nih. Kan lucu. Jadi misalnya ada pembunuhan, wah kamu ada foto keluarga, berarti kamu sudah memenuhi satu alat bukti. Gak ada itu teman-teman ya. Jadi saya lihat makin lama polisi itu makin mencong, makin ngawur. Tapi anehnya dikasih tahu itu masih nggak mau ngerti. Bahkan saya udah teriak sekencang itu kepada Kapolri tetap juga nggak mengabaikan ya. Jadi kita lihat teman-teman bagaimana saya berbicara tentang oknum Wisnu Hermawan ya. Wisnu Hermawan ketika dia jadi Dirti Petexus ya, menangani kasus-kasus investasi bodong, sekarang dia dengan cepat naik menjadi Kapolda bintang 2 teman-teman ya. Tentu muncul dugaan toh, apakah ada suap di situ? Kenapa? Bagaimana kau bisa naik posisi sangat tinggi seperti itu padahal performanya tidak baik? Kenapa saya bilang performanya tidak baik teman-teman ya? Menurut opini saya dan pandangan saya melihat di mana Wisnu itu teman-teman ya membuat kabur beberapa
penjahat, beberapa bos investasi bodong yang merugikan triliunan rupiah bagi masyarakat, triliunan. Ya, jadi bos Indosuria dengan kerugian 107 triliun, Suwito Ayubnya kabur sampai sekarang 4 tahun nggak pernah ditemukan. Kalau teman-teman googling, dia punya pernyataan, si Wisnu itu punya pernyataan, dia bilang sudah ketahuan, sudah di tracking lokasinya di mana, mungkin dalam waktu dekat ditangkap, tapi nggak ditangkap tuh sampai direk pangkat, ya. Jadi ngomongannya itu juga sama, ya, kotor, bau, busuk, ya. Sama seperti yang di video saya tayangkan di depan, ya, dimana J.S. Sahetapi, ya, seorang profesor yang pintar, dia bilang, ya, beliau bilang saat ini polisi, ya, sangat buruk, paling buruk di zamannya, dan dia bilang tidak ada polisi baik kecuali 2 polisi. Jadi perkataan beliau, ya, bukan perkataan saya, yaitu polisi tidur dan polisi Hugeng yang sudah meninggal. Ya, saya jujur sedih sih lihat situ, ya, mendengar situ saya sedih. Saya mengharapkan Indonesia ini bisa jadi kuat, mempunyai kepolisian baik. Tetapi kalau kepolisiannya isinya, kantor polisi isinya oknum yang suka menyiksa orang-orang seperti Afif Maulana, ditendang-tendang, dipukul sampai dia meninggal di situ, ya, yang memberikan kencing ke Sakat Tatal, yang memfitnah Joshua setelah dia dibunuh, dia difitnah, bahkan orang sudah mati juga difitnah di situ, teman-teman, ya. Kita lihat lagi Teddy Minahasa yang kerjanya jadi bandar narkoba, dan saya yakin bandar-bandar lain banyak, teman-teman. Dan saya yakin di saat ini yang sedang getol-getolnya Bapak Presiden Jokowi meminta agar judi dihapus, dibinasakan, ditiadakan, ya. Saya yakin banyak anggota Polri, oknum Polri yang membackingi judi, teman-teman, ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Ya, saya berpandangan seperti ini karena apa yang dikatakan oleh Bapak Sugeng Teguh, ya. Sugeng Teguh bilang di podcastnya dia di Majalah Keadilan, dia bilang, ya toh, dia memiliki bukti polisi-polisi nakal yang menerima uang suap dari bos judi. Nah, teman-teman, kalau kita mendengar seperti ini, ya, dari pengakuan dari si Sugeng Teguh, teman-teman, ya, dia ada bos judi katanya yang memberikan suap, dan bahkan Sugeng bilang kalau sampai data itu keluar ke masyarakat, Mabes Polri akan runtuh, akan bubar, teman-teman, ya. Jadi ini lagi dan lagi, baik IPW nyuruh bubar, ya, JS Sahetapi juga menyatakan bahwa polisi itu busuk, kata dia, ya, keterangan dari dia, ya. Terus kita lihat tadi slide-slide di masyarakat meminta agar Polri dibubarkan. Jadi ini naga-naganya nih, masyarakat ini ingin agar polisi ditiadakan, dibubarkan, ya, nggak perlu, dan mereka kecewa lah, ini pernyataan kecewa, teman-teman. Nah, kalau kita lihat seperti ini, lalu apa? Apakah memungkinkan dibubarkan? Yes, memungkinkan, teman-teman. Kenapa? Kepolisian itu adalah institusi, dan kalau memang sudah tidak dibutuhkan, bisa dibikin undang-undang untuk membubarkan Polri. Nah, kalau Polri dibubarkan, siapa nanti yang jaga keamanan? Itu bisa dibagi, teman-teman, ya. Untuk penyidikan bisa dikembalikan ke kejaksaan, ya, karena kejaksaan ini, kalau saya bilang, ini lebih mengerti tentang proses-proses penyidikan, dan kejaksaan ini lebih tahu lah tentang hukum acara pidana. Kedua, teman-teman, ya, untuk menjaga keamanan, misalnya nangkap maling atau nangkap di lapangan, itu kita bisa serahkan apakah kepada TNI ataukah kepada Satpol PP atau kepada, kita bikin baru lagi, kalau di Amerika itu kan ada 2 polisi federal sama polisi daerah. Polisi federal ini yang untuk menyidik, polisi daerah ini yang untuk mengamankan dan menangkap
namanya penjahat-penjahat teman-teman ya. Jadi ada dua yang berbeda. Nah kalau kita lihat dari sini, ini bisa diimplementasikan juga di Indonesia, bisa. Di mana polisi daerah ini ya yang kerjanya untuk menertibkan keamanan, menangkap penjahat itu bisa laporan langsung ke kepala daerah. Jadi nggak melapor ke kepolisian, Polri yang dimana nanti mereka bisa korup teman-teman ya. Jadi ini memungkinkan ya, itu kita setuju di situ teman-teman. Dan berikutnya adalah kalau kepolisian dibubarkan di situ apa dampaknya? Kalau menurut saya malah dampaknya baik ya, karena kalau sekarang kita ada penjahat di masyarakat yang terbuka terang-terangan kita tahu, oh ini penjahat, ini penjahat. Tetapi di kantor polisi kita punya lagi oknum penjahat, oknum polisi yang menjadi penjahat, yang kerjanya menyiksa masyarakat, menyengsarakan masyarakat. Ini menjadi penjahat terselubung. Jadi Indonesia ini punya dua penjahat terang-terangan sama penjahat gelap di situ teman-teman ya. Itu malah lebih repot. Jadi kalau menurut saya ada bagusnya dibubarkan saja. Nah kalau dibubarkan, kita akan mempunyai dampak positifnya juga teman-teman ya, dimana kepolisian ini ketika dibubarkan maka kita tidak perlu menambah atau memberikan anggaran, dimana anggaran ini tentunya bisa dipakai untuk membasmi kemiskinan ya, membayar asuransi kesehatan dan hal-hal lain yang mungkin kita bakal bilang lebih penting bagi masyarakat teman-teman ya. Nah teman-teman yang saya sayangin, kita melihat di sini bagaimana saya pun sudah putus asa kepada Polri, putus asa. Kasus-kasus yang saya laporin pun ya, yang simpel-simpel, contoh pencurian mobil. Pencurian mobil itu kalau berdasarkan perkap, ya peraturan Kapolri, itu 3-6 bulan harusnya sudah selesai. Itu perkara mudah, perkara sederhana masuknya teman-teman ya. Sedangkan perkara yang ditangani oleh Bapak Agung, penyidik Agung di Polres Jakarta Utara, itu sudah 2 tahun sampai sekarang nggak beres-beres teman-teman. Nggak tahu tuh dia ngerjain apa tuh ya. Mungkin dia lagi lagi dipanggil bandar judi kali, atau lagi melindungi bandar judi, kita nggak tahu teman-teman ya. Jakarta Utara ini lagi ngapain nih, lagi sibuk ngapain, nggak kedengaran suaranya ya. Dan kasus-kasus yang ditangani ini nggak jalan teman-teman ya. Jadi dari utara sampai selatan nggak benar. Kenapa selatan juga nggak benar? Selatan ini ada pengacara yang namanya Jagat, ada penyidik yang namanya Jagat ya, dan kanitnya bernama Norma Sari di situ ya, menangani kasus pembakaran ruko oleh seorang preman parkir aja. Itu juga sama teman-teman ya, sudah dilaporkan 2 tahun nggak beres nih, dari tahun 2023 sampai 2024 nih ya, tahun kedua ini nggak beres teman-teman ya. Nggak tahu kerjanya ngapain. Kalau info-infonya sih Polres Jakarta Selatan katanya jadi backingannya sih preman tukang parkir ini teman-teman ya. Jadi saya melihat bagaimana sulitnya baik dari utara ke selatan, timur ke barat itu brengsek ya, seperti yang kata-kata saya, tapi itu brengsek semua, busuk semua kata dia situ. Ya saya sudah malas mengumpat mereka, saya sudah malas juga memberitahu kepada mereka. Ya sudahlah, memang bagusnya sih kalau nggak bisa diberitahu, bubarkan saja, bubarkan. Jadi saya senang juga bahwa akhir-akhir ini ya dengan saya berani berteriak lantang, masyarakat lain juga berani berteriak menyuarakan ya, mengutarakan kekesalan hatinya teman-teman ya, dimana mereka itu merasa bahwa kepolisian ini ya tidak ada gunanya bagi mereka. Dulu orang nggak berani ngomong gitu terang-terangan teman-teman. Sekarang saya lihat kemarin di TV Peggy Setiawan pun bicara. Dia bicara apa teman-teman? Dia bilang dia disiksa, dia dipukulin ya di situ ya. Jadi sudah mulai ada keberanian masyarakat untuk berbicara, ada keberanian masyarakat untuk mengungkapkan ekspresinya teman-teman ya.
walaupun itu ekspresi positif ataupun negatif, itu sudah ada keberanian, dan ini hal yang bagus teman-teman di masyarakat ya. Dan saya yakin kedepannya makin banyak masyarakat yang akan berteriak-teriak ya, akan menentang kepolisian dan meminta kepolisian untuk dibubarkan ya. Jadi bisa kita lihat sekarang benar yang saya ngomong bahwa kepuasan Polri di tingkat 73 itu hanyalah khayalan, hanyalah fiktif, hanyalah rekayasa, hanyalah survei yang patut diragukan baik metodologisnya maupun hasilnya teman-teman ya. Itu yang saya lihat teman-teman ya, itu yang saya lihat, yang saya yakini, dan itu merupakan opini hukum saya teman-teman. Silahkan kalau kalian mau beropini hukum lain, silahkan. Nah teman-teman, kita melihat juga di mana kepolisian ini teman-teman ya, makin lama kerjanya itu mereka terima suap, membunuh, menjadi backingan narkoba, menjadi backingan judi online. Buktinya apa menjadi backingan judi online? Infonya Kapolri udah sebut, kita tahu ada 5 bandar judi besar. Kapolri ngomong gitu. Kalau dia udah tahu, pertanyaan kedua adalah kenapa nggak lu tangkap? Kenapa bandar judi nggak ditangkap? Terima suap, jangan ngomong-ngomong, jangan kenceng. Oh ya, siap ya. Ya ini menjadi salah satu dugaan keras. Karena kenapa? Karena kalau nggak terima suap, ya langsung aja tangkap, kan nggak ada beban ya. Ataukah masa Jenderal Bintang 4 takut sama bandar judi? Jenderal Bintang 4 takut sama bandar judi? Ya ilah, takut sama bandar judi, jangan jadi Jenderal Bintang 4. Itu di bawah presiden satu, tapi takut nggak mau nangkep bandar judi, dan dia udah tahu di mana itu bandar ya. Bandar yang terbesarnya juga ada di Indonesia masih, saya baru cek kok situ teman-teman ya. Oke teman-teman, kita melihat di situ, kita juga sudah tahu, kita juga sudah mengamini lebih baik polisi itu dihapuskan aja, karena percuma ya. Hanya mereka yang punya wewenang untuk menangkap bandar judi, hanya mereka yang punya wewenang untuk menangkap bandar narkoba ya. Tapi bandar-bandar besar ini dibiarkan berkeliaran ya. Jadi polisi-polisi yang brengsek pun nggak dipecat, nggak dicopot, tapi malah dipromosi jadi kepala daerah Polda Lampung teman-teman ya. Bukan Lampung, Sumatera Utara. Jadi saya melihat di sini bagaimana polisi ini makin lama isinya makin busuk, isinya oknum-oknum, dan itu oknum yang tadi saya sebut si Wisnu pun juga sama teman-teman ya. Apa yang dilakukan, dia itu juga diduga menghilangkan alat bukti barang sitaan, nilainya triliunan teman-teman ya. Karena satu yak aja tuh mahal banget. Itu di Singapura ada yak yang milik si Hendy Surya ya. Fotonya ada, dan dia udah bicara, kepolisian tipe Texas sudah bicara bahwa dia bilang ada yak di situ. Tapi sampai sekarang ternyata di keputusan pengadilan yak itu nggak ada teman-teman ya. Dan bukan hanya yak ini, ada obligasi, ada aset senilai 30 juta dolar di Inggris ya. Kalau sekarang 16.000, 30 juta dolar itu berarti 480 miliar teman-teman. Wih, kok nggak ada di situ ya? Apakah dibagi-bagi sama penjahat dengan oknum polisi, atau oknum polisi yang ambil semua nih teman-teman? Coba kira-kira komentar ya. Dan itu pun sudah saya blow up ya. Apa yang dilakukan oleh Kapolri dan Kadif Propam nggak ada. Kapolri nggak berani menindak, malah Kapolrinya naik pangkat juga dari bintang 2 ke bintang 3. Padahal Kapolri ini, si Syahar ini ya, Kadif Propam ini nggak pernah menjadi Kapolda ya. Dan biasanya aturan internal harus jadi Kapolda dulu sebelum bisa naik bintang 3 ya. Tapi ini sangat hebat, nggak pernah jadi Kapolda bisa jadi bintang 3. Nah kalau seperti ini, apalagi performanya minim, minus ya.
yang kita laporkan ini ke Propam sama sekali nggak pernah diproses, teman-teman. Nggak pernah diproses, nggak pernah ditindaklanjuti. Kita heran kok hilang menguap begitu aja, teman-teman ya. Jadi nggak ada jeruk makan jeruk. Kita melihat bagaimana polisi saling melindungi oknum-oknum tersebut ya. Mafia hukum ini makin kencang. Saya miris dan actually saya sedih, I'm kind of sad ya, because kalau nanti ini makin parah, ekonomi Indonesia pun makin parah. Sekarang ini harga minyak naik, harga emas naik, harga silver naik, harga dolar naik ya, sedangkan pengangguran pun juga naik, teman-teman, mengakibatkan daya beli masyarakat itu makin turun, ekonomi makin turun ya, keadaan kesejahteraan masyarakat hancur lebur, teman-teman ya. Orang yang susah akan makin susah, orang yang menengah ke bawah akan menjadi miskin, teman-teman ya. Tapi yang kaya makin kaya, teman-teman ya. Sehingga apa? Jurang antara perbedaan antara miskin dan kaya ini akan melebar. Karena yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi ini makin gapnya ini makin tinggi, teman-teman ya. Itu yang saya lihat. So teman-teman, ya kan, kalau memang menurut Anda ini ya masyarakat sekalian, saya mau dengar komentar kalian, saya mau dengar pendapat kalian. Masih layakkah kepolisian dipertahankan? Atau sudah pantaskah kepolisian dibubarkan? Tolong komentar, teman-teman ya. Kita harus cerdas berpikir, jangan pakai emosi, tapi kita lihat ya. Apakah ini merupakan sesuatu yang visible? Apakah ini sesuatu yang harus kita lakukan? Dan kalau memang kita harus lakukan membubarkan polisi, saran saya kita teriak lebih kencang di media sosial. Setiap orang teriak lebih kencang di media sosial, sehingga ketika mereka membuka TikTok, membuka IG, membuka Facebook, ya isinya bubarkan polisi, bubarkan polisi. Dan bukan hanya itu, marilah kita lakukan gerakan massa, unjuk rasa di kantor presiden untuk bubarkan Polri, teman-teman ya. Karena kelihatannya udah nggak ada gunanya lagi di Polri, nggak ada gunanya Polri itu, teman-teman ya. Jadi lebih baik kita bubarkan, oke? Demikian Sobat Buco sekalian, pandangan-pandangan Bang Alvin terkait isu pembubaran Polri. Dari semua pemaparan Bang Alvin tersebut, saya bisa menarik kesimpulan dan atau sanggahan ya sobat. Yang pertama, Bang Alvin telah disclaimer bahwa semua pandangan atau pendapat beliau terkait rusak, busuk, dan pelanggaran Polri itu dimaksudkan untuk oknum, bukan institusinya. Maka isu pembubaran Polri ini tentunya tidak relevan lagi, akan tidak pas atau akan tidak benar jika sebuah institusi atau lembaga akan dibubarkan hanya karena kesalahan oknum anggotanya, kecuali jika kesalahan itu atau pelanggaran hukum tersebut terbukti, terorganisir, terstruktur, dan atau masif. Yang kedua sobat, akan terjadi kerawanan sosial jika sebuah institusi penegak hukum dibubarkan, karena akan terjadi masa transisi terkait penanganan hukum. Coba mari kita bayangkan Sobat Buco, sehari saja jika tanpa penegakan hukum, coba bayangkan apa yang akan bisa terjadi. Oke lah, jika benar ini Polri kita sudah sedemikian rusaknya, dalam pandangan saya, bukannya Polri itu dibubarkan, tetapi mungkin diperbaiki, diperkuat pengawasan terhadap Polri, internal maupun eksternalnya. Libatkanlah masyarakat dalam pengawasan, mungkin perkuat Kompolnas, lebih independen. Kompolnas harus menjadi oposisi bagi Polri. Misalnya mungkin dalam tiap penanganan hukum, dalam tahap penyelidikan, penyidikan, sampai ke pelimpahan kasus ke kejaksaan, Kompolnas harus hadir, dan mungkin itu menjadi syarat sahnya. Jadi berarti Kompolnas harus lebih besar, powerful, dan independen.
sehingga mampu mengawal setiap penanganan hukum sampai ke tingkat polsek-polsek. Dan itu mungkin pasti itu butuh anggaran yang besar sekali. Dan yang ketiga ini Polri. Polri adalah aparat penegak hukum. Jika Polri itu dibubarkan, maka akan dibentuk atau dialihkan ke institusi yang lain. Jika itu dilakukan tanpa perbaikan sistem dan pengawasan yang ketat, maka menurut saya potensi pelanggaran hukum, mungkin kebusukan dan lain-lain akan terjadi lagi. Mungkin bedanya dulu dilakukan oleh Polri, maka nanti mungkin kebusukan atau pelanggaran itu akan dilakukan oleh institusi lain penggantinya. Demikian. Ya, jadi demikian Sobat Bujo sekalian, segala pandangan dan pendapat di atas mungkin bisa salah. Jadi saya tidak menjudge bahwa itu adalah kebenaran, karena itu hanya berasal dari saya pribadi. Atas segala khilaf, salah kata dan ataupun salah pandang, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.